Ya, selamat malam para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Malam ini kita sedikit membahas draft yang kemarin kita sudah bahas part pertama ya, tentang apa yang terjadi ketika kita meditasi vipassana, proses otak kita ini gimana terjadi. Dan kemarin kan dari pertemuan pertama sudah Bante infokan bahwa dengan alat apa, ya MRI, FRNI, dan EEG itu, sehingga memang alat ini sangat canggih. Selain bisa memeta, dia bisa menganalisa, dia bisa merekam, dan dia bisa membuat satu grafik. Tentunya alat ini sangat mahal. Dan ternyata otak kita ini bukan hanya apa ya, semua ada pusat emosional yang disebut insula atau disebut amigdala, ada pusat ketakutan, rasa limbik dan sistem limbik, dan semua ada di otak. Ternyata dengan meditasi atau saja vipassana kita ini, selain kita bisa meningkatkan kesadaran, emosi bisa terkontrol, lagi cenderung lebih sabar, lalu kita bisa mendapatkan ternyata di otak kita, lapisan kulit otak yang pertama itu bisa menambah tebal, sehingga kita bisa mempunyai ingatan yang cukup kuat, termasuk bisa mengendali emosi dan sebagainya. Apapun yang draft yang Bante sampaikan ini hanya bersifat umum ya, dalam arti Anda bisa dapat info dari manapun, bisa dapat. Termasuk ini cuma Bante paparkan ini untuk meyakinkan kita para praktisi medis saja bahwa meditasi vipassana tidak ada kerugiannya. Untung selalu ada, tapi nggak pernah rugi. Untuk menyambung hal ini, kita kelima ini kita harus membahas dengan neuroplastisitas. Itu adalah kelenturan dari urat saraf dari otak kita ini, sehingga mempunyai satu kemampuan untuk mengendali perubahan dan sebagainya. Mari kita langsung masuk ke PDF aja. Kita bahas, kita baca bersama dari PDF ini, sehingga kita sedikit mendapat gambaran hasil dari penelitian dari alat itu, membuat satu keyakinan pada kita bahwa medis saja bukan sesuatu hal yang sepele, tapi sesuatu yang serius yang kita harus berjuang. Mari kita mulai deh. Nah, untuk yang kelima itu adalah neuroplastisitas ya, kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi. Nah, plastisitas itu mengacu pada kemampuannya. Kalau neuro itu urat saraf, kemampuan untuk material, untuk mengalami perubahan bentuk permanen. Jadi ketika kamu meditasi cukup memadai, dia bisa berubah banyak tentang di neuronya, yaitu saraf otaknya. Tanpa retak dan patah ketika diberi gaya atau tegangan. Jadi kalau misalnya ada dalam kehidupan sehari-hari kita dapat tekanan dan sebagainya, tegangan atau apapun, itu dia jauh lebih mampu ya, kemampuannya ada. Sifat ini berkebalikkan dengan elastisitas. Jadi ini plastisitas beda dengan elastisitas, di mana material akan kembali ke bentuk awal setelah gaya dihilangkan. Jadi istilah aja, plastisitas sama elastisitas. Neuroplastisitas atau plastisitas otak adalah kemampuan otak untuk mengubah struktur dan fungsinya sebagai respon terhadap pengalaman, pembelajaran. Jadi pengalaman Anda belajar, ingatan cedera, kalau Anda cedera biasa ada bahaya, atau latihan mental seperti meditasi. Jadi dia secara bisa memberi respon. Kalau kita lihat mekanisme dasar neuroplastisitas, cara kerja dia dari neuroplastisitas itu, pertama perubahan struktural. Jadi bisa berubah ya, struktural itu bisa dirubah. Pembentukan sinap baru, sinap itu istilah dari mereka,
Ketika kita belajar sesuatu, koneksi antara neuron itu sinap atau disebut urat saraf dari otak, menguat dan terbentuk baru. Dia bisa membuat sinap di sini pertemuan antara dua sel saraf yang unjuk serabut. Sarafnya hampir menyentuh sel lain untuk mengirim sinyal. Jadi sinap itu dia lebih cenderung ke bulu ya, bulu dari saraf itu sendiri. Jadi dia sehingga dia mampu memberi informasi kepada saraf-saraf lain. Koneksi artinya hubungan yang dapat memudahkan segala kegiatan. Jadi koneksi itu saling berhubungan. B. Pemangkasan sinap, synaptic clouding. Sinap yang jarang digunakan akan dihilangkan oleh efisiensi. Jadi kalau kita jarang memakai, dia biasa akan hilang. Pertumbuhan dendrit, cabang neuron yang menerima sinyal bisa memanjang atau bercabang lebih banyak. Jadi dia tergantung kita ya. Dendrit itu cabang-cabang panjang pada sel tubuh untuk mengumpulkan impuls saraf dari neuron lain. Jadi ini cuma istilah dari sains aja ya. Yang kedua, perubahan fungsional. Jadi dia juga bisa berubah menjadi fungsional, bisa berubah. Jadi kalau Anda sering meditasi pasti ada perubahan fungsionalnya sehingga lebih tajam ya, lebih kuat. A. Penguatan sinap. Jadi lebih long term, lebih lama. Potensional, RPT, aktivitas berulang memperkuat koneksi saraf. Jadi dia akan bisa menguatkan juga. Pelemahan sinap juga bisa kalau jarang dipakai, koneksi melemah. Jadi sebenarnya sering meditasi itu sangat menguatkan kita punya kemampuan otak kita, khususnya neuronnya. Neuron itu urat saraf di otak kita. Apa yang terjadi jika neuroplastika rusak? Kalau itu yang rusak, bagaimana? Biasa orang jatuh dan sebagainya ya. Jika neuroplastisitas itu rusak atau terganggu, otak akan kehilangan kemampuannya untuk beradaptasi. Jadi dia sudah kehilangan belajar, pulih dari cedera atau perubahan. Berikut adalah beberapa dampak yang memungkinkan terjadi. Jadi kalau walaupun Anda tak pulih dari cedera, biasanya ada dampaknya ya. Pertama dampaknya yang sangat dominan itu ketika kalau orang bagi yang sudah pernah jatuh, gangguan belajar dan memori. Jadi memorinya terganggu, termasuk cara belajarnya dia juga terganggu. Otak tidak dapat membentuk koneksi saraf baru. Karena apa? Sinapnya nggak bisa memberi koneksi. Memperlemah koneksi yang ada. Jadi dia kalau Anda rusak tentunya memperlemahkan. Potensial jangka panjang, depresi jangka panjang juga bisa. Jadi kalau otak keganggu, kalau jatuh dan sebagainya, biasanya banyak depresinya. Yang B, kesulitan dalam mempelajari hal baru. Jadi ketika ada sesuatu pelajaran baru, dia sangat sulit menangkapnya. Itu karena neuroplastisitas itu yang keganggu. Biasanya dia karena akibat jatuh, terbentur dan sebagainya. B, kesulitan dalam mempelajari hal baru, mengingat informasi, membentuk kebiasaan. Jadi mau mengingat sesuatu informasi aja dia sangat sulit sekali. Nah, kedua, pemulihan dari cedera otak yang lambat. Kalau Anda cedera otak agak lambat dipulihkan setelah stroke, misalnya Anda kena stroke, trauma otak, atau penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, otak biasanya mengandalkan neuroplastisitas untuk mengkompensasi kerusakan. Jadi otak selalu menggunakan neuroplastisitas. Tapi kalau neuroplastisitas rusak ya repot lah. Jadi Alzheimer dan sebagainya terjadi. Ingatannya nggak bisa ingat. B, jika neuroplastisitas terganggu, pemulihan fungsi kognitif tadi saling berhubungan itu dia terganggu, bisa sangat terhambat. Jadi motoriknya sangat terhambat. Artinya alatnya ya sangat terhambat. Jadi kalau neuroplastisitasnya rusak. Yang ketiga, akibat dari kalau misalnya neuroplastisitas rusak itu termasuk gangguan mental atau neurologis. Depresi, biasanya depresi. Neuroplastisitas yang buruk dikaitkan dengan penurunan volume hipokampus. Hipokampus hal-hal yang bahaya yang bisa mempengaruhi
pada memori dan emosi kita, hipokampus itu. Kan kemarin sudah kita bahas hipokampus. Autisme, orang yang autis atau schizophrenia, ini istilah-istilah aja. Ketidakseimbangan neuroplastika dapat mempengaruhi perkembangan otak. Jadi kalau Anda ketidakseimbangan neuroplastika, Anda jarang meditasi, biasanya seperti itu. Jadi kurang seimbang. Perkembangan otak dan promosian informasinya itu agak lambat. Termasuk kecanduan. Kecanduan, otak kehilangan fleksibilitas atas lepas dari pola kecanduan. Di sini mabuk sama kecanduan beda ya. Kecanduan itu sesuatu Anda memakan sesuatu atau mengandung adiktif sehingga mengulangi, mencandu, mau lagi makan itu. Kalau mabuk lebih cenderung ke pikirannya. Jadi Anda mabuk judi, mabuk main game, mabuk apa? Mabuk karena mengulang, ingin. Jadi kecanduan beda sama mabuk. Kecanduan itu lebih cenderung ke minuman, makanan yang mengandung adiktif. Sedangkan mabuk itu lebih cenderung ke perbuatan kita ya, baik pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Jadi juga sangat mempengaruhi. Yang keempat, penurunan fungsi sensorik. Jadi sensorik artinya cara menyeleksi itu sangat termasuk motorik, artinya cara kerjanya juga dia sangat mempengaruhi kalau kita rusak. Jika terjadi kerusakan saraf, nah, kalau misalnya Anda jatuh sarafnya yang rusak, maka dia cacat, fungsi sensoriknya terganggu. Misalnya akibat cedera tulang belakang atau amputasi. Jadi misalnya tulang belakang Anda tercela, biasa Anda kaitkan ke otak. Termasuk ada amputasi, termasuk Anda pemotongan Anda organ tubuh Anda, biasanya itu mempengaruhi di otak. Otak biasanya melakukan reorganisasi kortikal untuk mengkompensasi kehilangan fungsi. Jadi tergantung cara pemulihannya otaknya. B, tanpa neuroplastisme. Kalau kita tanpa neuroplastisme, bagaimana adaptasi ini tidak terjadi, menyebabkan gangguan gerak atau sensasi permanen. Jadi kita secara otomatis kalau neuroplastisme tidak ada, pasti kita sangat terbatas. Yang kelima, akibat dari neuroplastisme keganggu ya, rusak ya, artinya akan jatuh dan sebagainya. Biasa terjadi penuaan otak yang dipercepat. Jadi otak itu malah jauh lebih penuaannya, otaknya, kemampuannya ya. Neuroplastisitas alami menurun seiring usia. Tetapi jika rusak lewat awal, jadi sebenarnya makin tua kita ini makin menurun. Maka bagi orang yang nggak sering meditasi, daya ingatnya itu biasanya sangat lemah, bisa menjadi Alzheimer dan sebagainya. Atau stres, depresi itu lebih mudah dihinggapi oleh usia-usia tua. Dapat mempercepat penurunan kognitif dan meningkatkan resiko demensia. Jadi lebih cenderung ke demensia. Sekarang kita bahas tentang neuroplastika dan meditasi. Tadi kan rusak ya, neuroplastika yang rusak. Ada 5. Meditasi telah terbukti secara ilmiah, sainsnya mempengaruhi neuroplastisitas, kemampuan otak untuk beradaptasi dan mengubah strukturnya. Tadi Bandel sudah bilang, meditasi selain bisa meningkatkan kesadaran, emosional terkendali, otak kita bisa bertambah, mempunyai kemampuan beradaptasi. Bagaimana meditasi meningkatkan neuroplastisita? Nah, bagaimana meningkatkannya dengan meditasi itu? Yang pertama, perubahan struktur otak. Struktur otak dia akan berubah. Pertama ya. Jadi kalau Anda sering meditasi, neuroplastisita khususnya struktur otak dia bertambah. A, peningkatan volume materi. Ya, sifatnya warna abu-abu, dia volume materinya lebih tingkat. Dari studi MRI dan alat itu menunjukkan bahwa meditator rutin memiliki korteks. Korteks itu artinya kulit bagian otak berkaitan dengan perhatian, pengambilan keputusan, dan hipokampus, memori atau regulasi emosi. Jadi hipokampus itu kan memori yang lebih tebal. Jadi hipokampus kamu akan lebih tebal kalau rutin meditasi. Maka Bandel selalu mengatakan rajinlah meditasi, kalau bisa sehari 3 jam,
untuk supaya kehidupan nyaman. Ingat lagi, balik ingat Anda, selain bisa meningkatkan kesadaran mengendalikan emosi, ternyata otak kita pun akan lebih cerdas. Jadi sangat cocok ya. Buddha ada pernah orang udah sotapan, dia punya kemampuan berpikir itu lebih baik dibandingkan orang yang profesor. Penurunan amigdala. Amigdala adalah pusat emosi atau yang bersifat ketakutan. Itu dia terkendali, dia langsung turun. Kalau Anda sering rutin meditasi, amigdala pusat respon atau stres takut menyusut, jadi dia akan menyusut, mengurangi reaksi emosi negatif. Jadi Anda karena amigdala berkurang, secara otomatis emosi itu yang bersifat tidak baik punya itu akan menurun. Kedua, perubahan fungsional. Fungsional dia akan berubah. Tapi tadi kan struktural, jadi sekarang fungsional. Jadi kalau Anda sering rutin meditasi, fungsional pun berubah. Pertama, caranya gimana? Penguatan koneksi saraf itu dia lebih aktif. Jadi dia sangat kuat. Meditasi meningkatkan konektivitas. Default Model Network. DMN itu adalah wandering mind, ya, suka banyak pikir. Dia bisa mengkonekkan saraf itu. Jaringan otak yang aktif saat kita tidak fokus, maka pada dunia luar terkait dengan refleksi diri dan kreativitas. Jadi kalau Anda misalnya DMD-nya itu berkurang, otomatis kreativitas Anda lebih baik dan Anda bisa merefleksi terhadap reaksi-reaksi hal yang dari luar yang tidak baik, kamu bisa seleksi dengan baik. B. Peningkatan sinkronisasi gelombang otak. Jadi otomatis sinkronisasi gelombang otak juga akan meningkat kalau Anda sering meditasi. Meditasi mendorong gelombang alfa, relaksasi, dan theta, kreativitas. Theta itu istilah dari ilmiah, dia bisa disebut kreativitas. Jadi alfa lebih cenderung ke relaksasi, santai ya, relaksasi alfa. Theta kreatif, pembelajaran yang mendukung plastisitas sinaptik, jadi hubungan sarafnya lebih baik. Sekarang kita melihat yang ketiga, manfaatnya ya, mekanisme molekuler itu dia baik. Peningkatan BDNF, brain driver neurotrophic factor. Jadi itu istilah ya, bisa saya aja. Protein ini merangsang pertumbuhan neuron baru dan memperkuat koneksi sinaptik. Meditasi meningkatkan produksi BDNF. Jadi sudah terbukti dari alat itu, ternyata meditasi itu bisa meningkatkan dengan molekuler itu, dia akan meningkat khususnya BDNF. Penurunan kortisol ini istilah-istilah ilmiah ya, sainsnya. Stres kronis merusak neuroplastik. Jadi kalau Anda banyak stres, justru ini merusak dia, kemampuannya berkurang jadi. Maka jangan stres, banyak meditasi, banyak buang-buang, khususnya meditasi. Sementara meditasi ini mengurangi hormon stres. Dengan justru kortisolnya menurun. Kalau Anda sering meditasi, jadi hormon stresnya menurun. Hormon stresnya menurun, otomatis kita lebih kuat neuroplastisitas. Sekarang kita lihat kesimpulan dari hal tadi yang rusak, dari hal yang fungsinya termasuk strukturalnya dan sebagainya, mudah bantu invokasi Anda. Coba kita kesimpulan dari apa yang kelima ini, chapter kelima ini. Yang pertama, neuroplastisita adalah bukti bahwa otak kita tidak statis. Jadi dengan perubahan-perubahan dan hasil meditasi, dengan tidak bermeditasi terjadi perubahan yang begitu besar. Jadi secara kesimpulan, neuroplastisitas ini dia itu tidak tetap, dia bisa berubah. Jadi para pemirsa harusnya rajin-rajin meditasi supaya dia berubah lebih baik lagi. Ingatan Anda lebih baik lagi, di usia tua Anda nggak tahu banyak stres. Dia bisa berubah seumur hidup. Walaupun sampai tua pun neuroplastisitas ini bisa berubah. Jadi tergantung Anda
aktivitas Anda banyak meditasi, secara otomatis neuroplastisita itu menuju sangat kuat, sangat baik, walaupun kita sudah berusia. Jadi ini kesimpulan pertama ya. Jadi hasil yang tadi kita dapatkan, ternyata neuroplastisita itu dia tidak tetap. Yang kedua, meditasi atau termasuk Anda belajar teori meditasi, praktek ya, dan gaya hidup sehat atau Anda hidup sehat, makannya sehat dan sebagainya. Biasanya meditasi itu disebut kesadaran, pembelajaran itu disebut sila, kama. Gaya hidup artinya lebih baik ke cara pola makan adalah kunci untuk mengoptimalkan plastisitas otak. Jadi termasuk ya, memang Buddha mengatakan kepada kita, tubuh kita itu memerlukan kama, sila yang baik, yaitu pembelajaran yang baik. Yang kedua, meditasi, Anda punya kesadaran cita yang baik. Yang ketiga, makanan, dan yang keempat, cuaca. Jadi ini memang termasuk ya, pola hidup dan pola makan. Jadi gaya hidup itu adalah pola makan yang sehat. Meningkatkan kecerdasan, ketahanan emosional, bahkan pemulihan dari cedera. Nyata pada struktur dan fungsi otak. Jadi apa yang Buddha sampaikan itu sangat sinkron dengan sains, yaitu tubuh kita membutuhkan kama, sila yang baik, ya, sering meditasi, makanan yang cukup sehat, itu dia bisa menimbulkan kita punya kekuatan. Jadi para pemirsa jangan ragu terhadap medis saja. Setiap hari lakukan, tidak ada rugi, untung selalu ada. Apapun usaha tidak selalu ada untung, tapi kalau meditasi selalu mendatangkan keuntungan, baik kesadaran bisa meningkat, emosi bisa terkendali, dan kita kalau pola hidup kita juga baik, otomatis kita kemampuan dan otak kita itu akan meningkat. Jadi apa yang kita dapat dari meditasi sudah terbukti melalui sains ya. Yang ketiga, tadi kita sudah tahu bahwa dia itu tidak tetap dan dia bisa meningkat walaupun usia kita sudah bermuncul ya. Yang ketiga, meditasi adalah alat yang kuat. Jadi sebenarnya alat untuk yang kuat untuk meningkatkan neuroplastisitas. Jadi kalau Anda sering meditasi, sebenarnya harus dengan meditasi dengan dampak nyata pada struktur dan fungsi otak. Jadi struktur otak dan fungsi otak pun dia sangat menguatkan perubahan. 4. Latihan rutin meditasi tidak hanya memperbaiki koneksi, artinya hubungan dengan emosi, tetapi juga melindungi otak dari penuaan dan penyakit. Jadi selain otak Anda bisa tidak terlalu tua dan penyakit pun tidak muncul. Dasar cukup materi ini nanti untuk pertemuan yang part ketiga, karena part kedua itu banyak lebih disimpulkan lebih pendek supaya kita bisa menyerap dengan baik. Yang pertemuan pertama cukup panjang, tapi itu hanya pengenalan tentang alat, cara kerja dan sebagainya. Kali ini sih manfaatnya, kesimpulannya dan sebagainya, ternyata meditasi bukan hanya meningkatkan kesadaran aja, termasuk dia bisa menambahkan penebalan kulit otak kita, sehingga mempunyai satu kemampuan untuk mengendari amigdala, pusat emosi, termasuk Anda bisa namanya apa istilahnya dari pusat. Ternyata pusat emosi, pusat dari kecemasan, ketakutan itu ada di otak kita. Jadi kalau kita sering meditasi, maka kita dapat semuanya. Jadi para pemirsa jangan ragu-ragu, bermeditasi saja. Mari berjuang dengan bermeditasi. Jadilah praktek meditasi, bermeditasi saja, bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk ke sesi